Tuhan Allah yang setia. Tuhan Yesus telah setia dan taat kepada perintah Bapaknya untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Salib itu menebus, membebaskan, dan menyembuhkan kita. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku kenal cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Di kayu yang kasar diingatkan Tuhan bahwa kelepasanku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus semua dosaku terang. Ku datang pada salib itu, ku kenal cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Begitu besar cintamu pada kami ya Tuhan, sehingga Engkau karuniakan putramu untuk menyelamatkan manusia. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku datang pada salib itu,
Ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang teramat indah buat kami, kasih yang senantiasa mempesona kami dan menggetarkan hati kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami mau menyembah-Mu sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pesan Paskah atau pesan Jumat Agung pada hari ini, mari kita baca peristiwanya juga terlebih dahulu dari Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Demikian firman Allah, silakan disimak dengan baik. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas
penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu sekalian, inilah bacaan firman Allah yang merupakan puncak atau terakhir atau finalnya daripada karya Kristus dalam penghukumannya di atas kayu salib. Setelah melewati perjalanan panjang, mulai dari penangkapan dari Taman Getsemani sampai ke rumah besar imam besar Kayafas, kemudian terus melanjut ke Pilatus, terus melanjut lagi, dan begitu banyak yang dialami, peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya olokan, cercaan, hinaan, tetapi juga kekerasan fisik yang terjadi menghampiri daripada kehidupan Yesus. Bahkan lewat daripada keputusan bersama, keputusan orang banyak, Yesus tetap harus disalibkan. Lihat, sekalipun pemerintah pada waktu itu tidak menemukan, atau Pilatus tidak menemukan kesalahan yang didapat dalam pribadi Yesus, namun demikian tuntutan orang banyak yang lahir daripada sebuah kedengkian, kemarahan, kebencian, dendam yang begitu panjang, bahkan sampai kepada para pemimpin-pemimpin dan para imam-imam. Mereka tetap memaksakan kehendak Yesus harus disalib. Sungguh sebuah peristiwa, kalau menurut daripada kemanusiaan, ini sesuatu hal yang sangat-sangat tidak adil. Tetapi itulah yang terjadi. Dan saya percaya segala sesuatu yang terjadi bukan terjadi secara kebetulan atau merupakan daripada buah pikiran atau karya manusia, tetapi ada sebuah kekuatan yang bekerja di dalamnya. Allah yang mengendaki dan Allah yang memelihara, lebih jauh lagi Allah yang mengendalikan di dalam kehidupan mereka semua. Sehingga puncaknya Yesus harus memikul salibnya. Nah, pada pagi hari ini saya tidak bakal banyak memperlebar daripada pemberitaan firman Allah, tapi hanya satu fokus titik. Bagaimana Yesus menunjukkan, menampilkan sebuah pertempuran, sebuah pergumulan yang sangat-sangat berat sekali. Sehingga yang firman Allah mengatakan, yang tadi dikata saya itu lagi, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Lihat, hanya Yesus yang tahu semuanya telah selesai, dan itu diselesaikan di atas kayu salib. Ya, apakah yang diselesaikan oleh Yesus? Dia memenangkan sebuah pergumulan yang sangat-sangat berat sekali. Maka firman Allah pada pagi hari ini saya beri judul kemenangan di atas salib. Tadi lagu pembukaan kita sudah menyanyikan sebuah pujian yang lama, namun begitu menyentuh. Pada satu bukit ada salib Kristus di sana. Salib merupakan bagi kita orang percaya sampai akhir zaman ini sudah sangat akrab dan erat sekali, yang adalah merupakan simbol atau identitas. Tetapi kalau kita mau flashback ke belakang, bagaimana peristiwa salib itu, asal usul daripada salib ini adalah merupakan sebuah bentuk daripada penghukuman yang paling berat dari pemerintahan Romawi untuk orang-orang Yahudi atau untuk orang-orang yang daerah jajahan pada waktu itu. Sekalipun salib itu berlatar belakang penghukuman dari bangsa Persia, tetapi berkembang di dalam kehidupan bangsa Romawi. Dan ini adalah merupakan sebuah bentuk, sekali lagi, penghukuman yang sangat-sangat berat sekali. Maka tidak heran ketika Yesus disalib, di kiri kanannya ia didampingi oleh para penjahat. Bukan penjahat biasa, bukan hanya sekedar mungkin penjahat kelas kakap, mungkin atasnya kakap, ya,
atasnya kakap yang lebih besar lagi kan paus lah kalau kita anggap demikian. Iya, sudah tidak ada lagi yang dapat artinya untuk disepadankan dengan tingkat kesalahan yang mereka lakukan pada waktu itu. Maka daripada itulah salib ini juga merupakan sebuah lambang daripada penyiksaan yang sangat-sangat berat sekali, yang sangat kejam pada di negeri kejajahan daripada bangsa Romawi. Kalau hanya melihat salib itu merupakan sebuah kebencian, kecacian bagi manusia, tetapi lihat ketika ada satu pribadi yang sangat-sangat berbeda, yang sangat lain sekali, maka inilah yang membuat istimewa, yang membuat sesuatu hal yang sangat berarti, bernilai. Bukan hanya salib Yesus pada waktu ia ditegakkan, didirikan di atas bukit Golgota, semua orang bisa melihat, orang yang berlalu lalang bisa melihat, bisa memandang. Maka kita tidak heran kalau ada ayat-ayat firman Allah yang mendukung dari keempat Injil. Di sana mengatakan orang-orang, bukan hanya para pemimpin, bukan hanya para serdadu, tetapi orang-orang yang lalu lalang juga. Mereka juga bisa melepaskan, bisa melontarkan ejekan, cemoohan, dan sebagainya terhadap pribadi Yesus. Dia dipertontonkan menjadi sebuah kehinaan yang sangat luar biasa. Inilah peristiwa salib yang dipandang merupakan suatu kekejian, sesuatu olokan dan cibiran, dan bukan hanya berhenti sampai di situ saja. Sekali lagi dikatakan tadi, waktu Yesus mengatakan aku haus, mereka mengambil sebuah anggur asam, bukan sesuatu hal yang baik, tetapi kepahitan yang diberikan kepada Yesus. Namun demikian Yesus tetap melakukannya. Ia meminum anggur asam itu. Dan setelah ia selesai meminum, firman Allah mengatakan sudah selesai. Wow. Allah mengatakan sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Artinya Yesus sudah menggenggam kemenangan. Yesus sudah meraih mencapai puncak kemenangan. Hanya di atas kayu salib itulah ia melakukan hal itu. Tanpa salib tidak ada kemenangan. Hanya lewat salib inilah Yesus mampu memberikan kemenangan, khususnya bagi orang-orang yang percaya, saudara dan saya. Seiring dengan perkembangan selanjutnya, salib akhirnya menjadi sebuah metafosis. Ya, metafosis menjadi identitas orang percaya atau umat Kristiani. Kalau awalnya merupakan olok-olok, tetapi sekarang ini mulai menjadi identitas. Identitas yang sangat melekat dalam kehidupan kaum Kristiani, yaitu umat yang mengikut daripada Tuhan Yesus. Tetapi ingat konsekuensinya, ikut Yesus adalah pikul salib. Ya, salib berbicara tentang kesengsaraan, baik berbicara tentang penderitaan, salib berbicara tentang pergumulan dalam rangka mengikut Yesus sampai pada akhir zaman. Sekalipun mungkin salib yang dipakai, digantungkan, terbuat dari bahan-bahan yang indah, yang mahal, tetapi esensi daripada salib itu harus menjadi identitas kita sebagai orang percaya pada akhir zaman ini, bahwa mengikut Yesus adalah pikul salib. Hiasannya memang indah, sesuatu yang membanggakan, tetapi intinya ikut Yesus adalah penderitaan. Ikut Yesus adalah pergumulan. Dan maka tidak heran dunia ini mengatakan, apa artinya? Apa manfaatnya? Mereka mengejek, mereka menolak. Tapi justru di sinilah letaknya. Allah telah membalikkan menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah kuasa Allah. Dari hal yang hina, dari hal yang diejek, dicibir, tetapi melalui sebuah penyangkalan diri,
melalui sebuah komitmen saudara dan saya sebagai orang percaya. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, saya percaya di salib itulah ada sebuah perubahan, ada sebuah transformasi lewat metamorfosis yang saya katakan tadi di depan, yaitu dari kesengsaraan, dari penderitaan dan pergumulan, akhirnya menuju berbalik, mendapatkan kemenangan yang Allah sediakan bagi saudara dan saya orang percaya. Sehingga dia berkata, sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Sudah dimenangkan oleh Yesus. Sudah dalam genggaman Yesus. Ini yang tidak dapat ditangkap oleh mata jasmania, tetapi harus ditangkap dengan mata iman percaya kita sekalian. Ya, ada kekuatan Allah yang bekerja di atas salib itu, sehingga melahirkan yang namanya kemenangan itu sendiri. Kalau boleh saya kutip 1 Korintus pasal pertama ayat 18. 1 Korintus pasal pertama ayat 18. Yang sudah seringkali kita dengar, yang mengatakan demikian, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Wow. Ini yang tidak dapat dilihat, tidak dapat ditangkap oleh akal manusia. Berita tentang salib adalah kekuatan Allah, yaitu kuasa Allah yang bekerja, yang merubah sengsara, yang merubah air mata, yang merubah kebinasaan, yang merubah kematian menjadi sebuah kemenangan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada tempat yang lain. Perubahan itu tidak terjadi di tempat-tempat, tidak terjadi di bait Allah, tidak terjadi di tempat-tempat yang dikhususkan. Mungkin kemah pertemuan sekalian, bait Allah yang megah sekali, tidak terjadi di sana. Bahkan saya mau katakan pada akhir zaman ini, gereja juga tidak mampu mengubah kesengsaraan tadi, mengubah penderitaan, mengubah kehidupan dalam dosa, sehingga terjadi kemenangan. Tidak ada tempat yang lain, hanya satu tempat, salib Yesus. Maka daripada itulah, dengan tegas ingin saya sampaikan, kalau kita ingin mencari hal-hal itu di luar daripada salib Yesus, maka adalah sebuah perkara yang sia-sia, sebuah perkara yang membuang tenaga, energi, waktu, maka ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Ada banyak paham yang beredar, ada banyak pengajaran yang beredar dalam dunia ini. Ya, semua mengajarkan sesuatu yang baik, yang mengubah moral mental seseorang boleh menjadi baik tujuannya, tetapi itu tidak akan berbuahkan sebuah keberhasilan. Tetap akan berakhir kepada kebinasaan, berakhir kepada kematian dan penghukuman. Karena memang dari awalnya sudah merupakan konsekuensi daripada pelanggaran akan firman Allah. Upah dosa adalah maut. Tidak dapat diganggu-gugat, tidak dapat dianulir oleh perkara apapun juga. Korban-korban yang sebanyak apapun tidak bisa menghapuskan dosa tersebut. Berkali-kali bangsa Israel, berkali-kali mereka membakar korban, berkali-kali pula mereka berbuat dosa kembali. Begitu melelahkan, puluhan ratusan korban domba, kambing, lembu dan sebagainya, tidak menyelesaikan hutang dosa. Ini yang sangat-sangat mengerikan bagi dunia ini. Maka ujung-ujungnya manusia akan mengalami kematian. Mereka akan berserakan di padang gurun. Mereka tidak akan bisa masuk ke negeri Kanaan.
Seperti gambaran bagaimana bangsa Israel dalam perjalanan. Mereka harus berputar-putar selama 40 tahun. Sampai kapan? Sampai habis semuanya. Sampai mati semuanya. Orang-orang yang memberontak terhadap Allah. Orang-orang yang tidak taat akan firman Allah. Orang-orang yang mengkritik dan melawan Allah. Mereka semuanya mati di padang gurun. Tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Ini gambarannya. Demikian juga Bapak Ibu sekalian. Sebaik dan sehebat apapun, sesaleh apapun kehidupan kita, tidak akan bisa mampu membawa kita masuk ke dalam perhentian yang kekal. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Karena perjalanan hidup ini sekali, tidak akan bisa terulang kembali. Ingat pengalaman orang kaya dengan Lazarus. Bagaimana orang kaya menyesal dalam kehidupannya di dunia ini. Waktu ia memandang Lazarus ada duduk di pangkuan Bapak Abraham. Wow. Kemudian teringatlah dia akan saudara-saudara yang ada di dunia. Ya. Karena orang kaya suka nyuruh-nyuruh, orang kaya suka perintah-perintah. Ya. Bapak Abraham suruh Lazarus turun ke bumi. Nah itu terbawa, mental itu terbawa sampai ke negeri penyiksaan, sampai ke api neraka terbawa itu, karena di sanalah terjadi. Apa kata Bapak Abraham? Sudah ada kesaksian. Sekalipun diturunkan kembali, tidak akan bisa. Hanya satu tempat. Syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kau sudah menemukan. Kalau yang belum menemukan tempat tersebut, ayo, masih ada waktu bagi kita untuk bertemu, berjumpa dengan salib Yesus. Salib yang ada Yesus di sana. Harus mengalami perjumpaan secara pribadi. Karena hanya di salib itulah sekali lagi terjadi perubahan, terjadi transformasi, terjadi pemulihan, kemenangan di atas salib. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Apa saja kemenangan yang Tuhan berikan, bahkan yang Tuhan telah katakan sudah selesai. Ketika dia tahu semuanya akan selesai, semua dia minum, dia terima. Perkataan haus bukan haus secara jasmania. Ya memang kalau jasmani oke, kita katakan memang telah sepanjang malam sampai pagi, kemudian dia naik pikul salib lewat Via Dolorosa, pasti ada banyak keringat yang bercucuran, bukan hanya keringat darah, mungkin dehidrasi, haus, naik di atas salib. Secara fisik mungkin dapat kita katakan, tetapi esensinya bukan hal itu. Dia sanggup, dia menahan 40 hari, 40 malam. Yesus tidak makan dan tidak minum, berpuasa. Yesus sanggup pasti. Tetapi kehausan di sini bukan hanya berbicara mengenai hal yang lahiriah, tapi justru haus adalah sebuah nafsu, sebuah kerinduan, sebuah keinginan yang sangat-sangat kuat sekali. Pada waktu Bapak Ibu kau haus, kau pasti akan berusaha mencari untuk melepaskan dahaga tersebut. Ya. Apa yang dia harus minum? Kepahitan. Kepahitan di sini yang dia harus minum. Berbicara soal dosa. Berbicara soal murka Allah, cawan murka Allah. Yesus yang meminumnya. Harusnya tiap-tiap kita yang meminum daripada cawan murka Allah. Tapi dia sudah melakukannya di atas salib. Di tempat lain Yesus tidak melakukan akan hal ini.
Di ruang pertemuan Yesus minum anggur dan membagikan roti pada malam sebelum ia ditangkap. Maka ada perjamuan pada waktu itu. Yesus duduk makan di rumah orang, bukan minum yang pahit, pasti minum yang manis. Tapi kali ini terakhir dia harus meminum yang pahit itu. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan di tempat yang lain. Bukan di tempat yang lain. Di atas salib Yesus. Maka daripada itulah kita harus menemukannya di sana. Ya, poin yang pertama, apa yang ia minum kepahitan itu. Sehingga Yesus mendapat kemenangan. Kemenangan atas kutuk. Yang pertama, atas kutuk atau katara. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Kutuk dosa, akibat dosa. Bagi orang-orang Ibrani, perkataan kutuk itu adalah sebuah kata yang memiliki nilai, artinya apa? Menyuruh, melepaskan bala. Itu kutuk. Sebuah perkataan yang dilepaskan untuk memberikan atau untuk mengirim bala, mengirim celaka, mengirim sesuatu hal yang artinya tidak menjadi berkat atau ada mengirim sesuatu yang membawa malapetaka. Tetapi dalam perkara rohani ada sebuah hal yang berbeda. Kutuk di sini berbicara mengenai ketidaktaatan atau ketidakmampuan seseorang untuk mentaati hukum Taurat. Itu kutuk. Ketika konsekuensi tidak bisa mentaati, tidak bisa melakukan hukum Taurat, tidak bisa taat kepada hukum Taurat, maka konsekuensinya adalah kutuk. Ya. Jadi sesuatu hal yang sangat-sangat mengerikan sekali. Bukan hanya tadi secara harafiah, saya katakan dalam orang Ibrani melepaskan sebuah perkataan-perkataan yang memberikan kecelakaan dan sebagainya. Tetapi dalam perkara rohani, saya ulang lagi, kutuk ini adalah sebuah hal yang memberikan akibat daripada ketidaktaatan atau ketidak mau melakukan daripada hukum Taurat itu. Ketika kita tidak melakukan hukum Taurat, bangsa Israel, mereka mengalami kutuk. Ya. Kalau kita baca dalam kitab Ulangan pasal 18, Tuhan dikatakan memperhadapkan yaitu berkat dan kutuk. Nah, coba saya mau kutip sedikit saja. Kitab Ulangan pasal 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Lihat. Ini pengertian rohaninya. Ketika tidak melakukan firman Tuhan, melakukan dengan tidak setia, firman Allah mengatakan ini adalah merupakan sebuah kutuk. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya konversikan dengan perjanjian sekarang, ketika kita mendengar firman Allah dan tidak melakukan firman Allah, maka konsekuensinya sudah jelas tadi, adalah kutuk. Berapa banyak orang Kristen yang tidak melakukan firman Allah? Mungkin 1-2 orang yang melakukan, dan itu tidak begitu banyak firman yang dikatakan harus dikerjakan, dilakukan. Ini berbicara artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan firman Allah dengan sempurna.
Bayangkan kalau 10 hukum Taurat itu harus kita kerjakan setiap hari. Betapa beratnya. Pasti nggak akan bisa full semua. Sedikit salah saja, sedikit menyimpang, sudah tidak terima. Gugur semua. Maka berarti tidak ada satu orang pun yang dapat selamat. Yesus sudah tahu itu. Maka dia harus naik ke atas salib. Di sana dia berkumur, maka dia minum kutuk itu. Diselesaikan oleh Yesus. Kemudian dengan kekuatan Allah, lewat berita salib ini, dianugerahkan kepada orang-orang yang percaya. Tidak lagi menjadi sebuah kebodohan, tapi boleh menjadi sebuah hikmat yang luar biasa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini rahasianya. Maka daripada itulah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu takut akan kutuk manusia. Tidak perlu takut. Mungkin ada orang mau kirim sesuatu kepadamu. Ya, kalau engkau sudah diselesaikan hukum kutuknya oleh Yesus, maka kutuk akan manusia tidak akan satupun yang dapat mampu menghampiri engkau. Seujung rambut pun tidak akan pernah gugur kalau tanpa izin daripada Tuhan. Maka saya heran kalau kena orang Kristen masih kena disantet, ya, masih kena didukunin, masih bisa belum berjumpa dengan Yesus. Pastikan dalam diri kita sekalian, orang Kristen tidak akan bisa ditenung, tidak akan bisa disantet, tidak akan bisa diguna-gunain dan sebagainya. Sekalipun 1000 dukun yang mengguna-gunain Bapak Ibu, gak akan bisa. Sudah selesai. Ini kunci kemenangan di dalam Yesus. Percaya Bapak Ibu sekalian. Imani. Jangan takut. Jangan takut. Sumpah serapah orang kepada saudara. Kalau kau hidup benar di hadapan Tuhan, disumpahinlah segala macam, dimacam-macamin oleh orang akibat kebencian terhadap pribadi-pribadi Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah diusik. Gak perlu khawatir, gak perlu takut. Katakan kepada Yesus, gak akan mempan kutukmu sama Tuhan. Karena kau sudah dalam lindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Aku sudah berjumpa dengan Dia yang di atas salib. Sudah diselesaikan oleh Yesus, sehingga kemenangan atas kutuk terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Ketika Bileam diupah oleh Raja Balak untuk melepaskan kutuk kepada bangsa Israel, wow, sampai 7 kali tidak bisa. Berkat yang keluar dari mulut Bileam terhadap bangsa Israel. Jengkel Balak pada waktu itu. Gak bisa disuap Bileam. Sekalipun mungkin Bileam mau terima upah, tapi dia dikuasai oleh Allah. Gak bisa. Ayo, ini kemenangan yang pertama atas kutuk dalam hidup ini. Jangan kita membawa kutuk itu masuk dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ketika orang tidak berhasil dalam kehidupan, tidak berhasil dalam keluarga, tidak berhasil dalam kehidupan berbagai-bagai aspek kehidupan kita, kita berkata, oh mungkin ini kutuk nenek moyang saya, kutuk orang tua saya. Mungkin atau kita menjustifikasi, kadang-kadang demikian. Ini loh upahnya kutuk dari bapaknya dulu, dari neneknya dulu. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Memang ada kutuk dari orang tua yang diturunkan. Perhatikan, memang betul ada. Setiap manusia membawa benih itu, keturunan itu. Ya, tetapi ada satu-satunya jalan. Saya mau katakan satu-satunya jalan. Jalan salib ini. Putus kutuknya. Putus kutuknya. Dalam keluarga saya, keluarga besar, seorang laki-laki kalau kawin 2-3 kali, ya kawin cerai.
Nanti katanya anaknya turun, anaknya juga sama ikut kutuk bapaknya. Memang benar terjadi. Tapi bagi orang yang telah bertobat dan terima Yesus, berjumpa dengan Yesus, itu tidak akan pernah terjadi. Diputus. Ya. Sehingga kita tidak membawa daripada luka, tidak membawa benih dosa itu yang diwariskan oleh orang tua, oleh keturunan nenek moyang kita. Namun kita tidak bisa menyalahkan Adam. Kenapa Adam berdosa? Jangan. Bukan urusan kita Adam tidak. Kenapa Adam dan Hawa berdosa? Persoalan kita sekarang adalah harus mengadakan perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang ada di salib. Karena kemenangan kutuk sudah Ia selesaikan. Jalan satu-satunya. Kalau kita menemukan orang yang demikian, kalau kita berjumpa dengan orang yang hidup dalam kutuk dosa, sakit-sakitan, ya, sakit memang manusiawi. Saya mau selalu berkata sakit itu manusiawi. Manusia bisa sakit, tapi jangan sakit-sakitan. Ketika kau sakit-sakitan, selalu saya berkata, ada dosa yang mesti diselesaikan. Selesai, gak bisa pulang, terhambat, tersiksa. Pada waktu kau melepaskan pengampunan, maka di situ akan terjadi sebuah pemulihan terjadi. Saya mengalami akan hal ini, Bapak Ibu. Mengalami. Hari ini saya mengalami. Terus sudah lama saya punya adik saksi. Adik saya memang sakit. Saya tidak tahu sakit. Sudah berapa lama? 2 tahun lebih katanya sakit. Saya nggak tahu. Tidak bisa pulang, tidak bisa selesai, gak sembuh. Dokter sudah angkat tangan, hands up, gak bisa sembuh. Secara medis harus sudah selesai, tapi masih menderita. Setelah saya ditelepon oleh suaminya, begini, oke, gak ada masalah buat saya. Saya datang, saya pergi ke rumah sakit. Saya datang, saya lepaskan pengampunan. Saya bilang, aku lepaskan pengampunan. Aku lepaskan damai sejahtera. Aku lepaskan roh pengampunan keselamatan. Saya lepaskan pengampunan. Selesai, saya katakan sama suaminya, besok jalan. Pagi-pagi dia bilang, sudah jalan. Nah, puji Tuhan, selesai. Sebentar dimakanin siang. Bapak Ibu sekalian, saya nangis sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Betapa Tuhan itu luar biasa. Maka jangan simpan dendam. Jangan simpan iri hati. Itu jadi kutuk bagi kita. Yesus memberikan pengampunan bagi kita. Ayo, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan bagi orang-orang. Ya. Kalau kita tidak tahu, tak apa-apa. Yang penting kita tidak simpan. Gitu. Ini satu hal penting. Kutuk. Yang kedua, perseteruan. Kemenangan atas perseteruan. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, maka sejak waktu itulah hubungan antara manusia dengan Allah terjadi ketidakharmonisan. Bahkan cenderung putus hubungan dengan Allah. Nah, akibat putus hubungan dengan Allah, maka yang timbul adalah konflik perseteruan. Ini permusuhan antara manusia dengan Allah. Ketika manusia gagal memenuhi, melakukan hukum Taurat, maka sejak waktu itulah manusia mengalami putus hubungan dengan Allah. Dosa yang memisahkan. Dosa yang mencerai-beraikan. Akibat putus hubungan, maka yang adalah permusuhan lawannya. Permusuhan, perseteruan, ketidakcocok, ketidaksesuaian. Maka Allah berhenti memelihara, Allah berhenti memberkati manusia. Manusia berjalan dan hidup di dalam dosa. Tidak bisa diselesaikan.
Namun lewat salib Yesus, di atas salib Yesus, di sana diselesaikan perseteruan yang telah berabad-abad. Begitu panjang lintasan sejarah. Dari kitab Kejadian terus itu lintasannya begitu panjang. Tidak selesai. Tapi justru selesai pada peristiwa Jumat Agung itu. Diselesaikan perseteruan, diperdamaikan. Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-16. Surat Efesus pasal 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Untuk memperdamaikan keduanya daripada Allah dengan manusia. Lihat di mana dilenyapkannya, pada salib itu. Perseteruan, perdamaian harus terjadi antara Allah dengan manusia, dan manusia tidak bisa berdamai dengan Allah hanya oleh karena inisiatif prakarsa daripada Allah lewat satu pribadi, Yesus namanya, yang harus di atas salib itu. Sekali lagi tegaskan, pada salib. Maka pujian tadi mengatakan, ku jatuh pada salib Yesus, pada kaki Yesus. Sehingga terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan dengan Allah. Maka kalau kita sudah pemulihan dengan Allah, percaya, ada komunikasi, ada terus saling berhubungan, maka berkat Allah pun, keselamatan Allah daripada Allah, damai sejahtera sukacita daripada Allah, akan Allah alirkan terus seperti embun yang turun dari gunung Hermon, mengalir kepada jemaat. Dikatakan tadi dalam satu tubuh, di dalam satu tubuh, bukan di dalam yang lain. Apa ini bicara? Berbicara tentang Yesus. Pribadi Yesus di dalam satu tubuh Yesus, bukan yang lain. Hebat ini. Maka daripada itulah, kalau berita tentang salib adalah berita kekuatan Allah. Dunia menganggap kebodohan, gak mungkin. Maka dunia tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada korban Yesus, tidak percaya kepada kematian. Bukan Yesus yang disalib, diganti, terjadi transfigurasi. Mana bisa katanya anak Allah, kenapa mesti mati konyol di atas salib? Ini kebodohan bagi dunia. Mereka menyangkal. Kenapa mereka menyangkal? Mereka dikuasai oleh iblis, mereka dikuasai oleh roh-roh jahat, sehingga mereka dibiaskan pengertiannya, sehingga tidak mengalami kuasa Allah. Maka iblis sangat tahu persis, kalau orang menjadi percaya akan berita tentang salib, disitulah letak kekuatan Allah, sehingga iblis tidak berdaya lagi. Hebat ini iblis punya kerja. Sampai hari ini berita bohong itu terus beredar dan berkembang. Makanya kita tidak perlu risau, tidak perlu heran. Tapi justru kita bersyukur. Saya bersyukur Tuhan, saya sudah berjumpa dengan Yesus yang disalib. Mari, jangan hanya berjumpa dengan Yesus di meja makan, jangan hanya berjumpa dengan Tuhan Yesus di tempat-tempat yang aman dan nyaman. Bapak Ibu harus berjumpa yang paling inti, berjumpa dengan Yesus yang ada di atas kayu salib. Nah, memiliki kuasa daripada itu. Diperdamaikan. Pada waktu kau berdamai dengan Yesus, maka ada damai sejahtera kita. Wow, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran,
Dia yang akan menyertai setiap kehidupan kita sekalian. Mujizat akan terjadi dalam hidup ini. Sekalipun tidak mungkin, tidak masuk akal, tapi terjadi sungguh-sungguh. Ya, sakit seberat apapun, kalau mujizat Yesus, Tuhan sanggup berikan semua yang baru bagi hidup kita sekalian. Ya, bukan Bapak Ibu bisa pelihara jaga kesehatan, kita jaga menu makan, jaga kita olahraga, jaga segala macam, tidak. Tapi kita mau jaga hati kita. Kenapa kita mesti jaga? Supaya firman Tuhan, Roh Kudus tidak menjadi pasif dalam hidup ini, tapi harus bergerak dan bergerak terus. Pada waktu Bapak Ibu kau melepaskan pengampunan, wow, kau akan berdamai dengan Allah. Dan kita juga berdamai dengan sesama kita. Cara Tuhan begitu ajaib, cara Tuhan begitu indah, sehingga dalam salib Kristus, Roma 5 ayat 10 juga mengatakan, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Makanya Yesus tidak mati di tempat-tempat lain. Yesus tidak mati di tempat yang terhormat, di tempat yang mulia seperti raja-raja. Ya, tidak. Tapi dia mati menjadi tontonan. Dia mati menjadi olokan dan cemoohan bagi banyak orang. Kenapa? Karena dosa selalu ingin membuka aib. Dosa selalu ingin menelanjangi daripada kebenaran. Tapi ingat, kemenangan Yesus sudah dia selesaikan dengan sungguh luar biasa. Kemenangan yang ketiga, yang terakhir, kemenangan atas dosa, hamartia. Ya. Kemenangan atas dosa atau hamartia, inilah dosa adalah sebuah kegagalan. Dosa adalah berbicara ketidakmampuan atau kekeliruan atas pelanggaran terhadap firman dan hukum Tuhan, sehingga akhirnya melahirkan kelaliman, melahirkan ketidakadilan, melahirkan sebuah kebencian, sebuah pemberontakan, dan sebuah permusuhan yang mendalam. Dari hanya ketidaksenangan, dari diawali dengan melalaikan kebenaran firman Allah, melalaikan hukum Taurat, maka akan berkembang, terus berkembang, tidak berhenti. Nah, pada waktu kita tidak mengimani firman Allah, pada waktu kita tidak suka membaca firman, tidak suka ibadah kepada Tuhan, mendengar firman Allah, tidak berhenti hanya sampai di situ, tapi itu akan berkembang. Dalam hidup kita akan berkembang terus. Mula-mula kita berkembang ketidaktertarikan, ketidakkesetiaan, kemudian berkembang lagi, mulai mengkritik, mulai ketidakpuasan. Nah, ketika mulai mengkritik ketidakpuasan terjadi, apalagi selanjutnya mulai membicarakan, mulai menggaungkan perkara-perkara yang lain akibat ketidakpuasan tadi. Ini perkembangannya. Setelah itu ujung-ujungnya terjadi perseteruan, pemberontakan. Ya. Waktu Miriam dan Harun dia mengkritik Musa, ya. Miriam dan Harun mengkritik Musa. Awalnya apa? Awalnya iri. Kok hanya Musa yang bisa berkata-kata dengan Allah? Kita juga bisa. Awalnya dari itu rasa iri. Kemudian setelah itu dilahirkan dalam sebuah ungkapan protes. Dalam sebuah ungkapan artinya melawan Musa. Merendahkan Musa. Kita juga bisa. Sama seperti Allah. Bukankah Harun kakaknya Allah? Miriam juga kakaknya Musa? Ya. Miriam dan Harun kakaknya Musa. Tapi lihat Allah bela luar biasa. Seketika Harun dan Miriam terkena penyakit kusta. Ini mulai dari situ. Dosa itu awalnya kecil, seperti benih kecil. Tapi ketika benih itu ditanam, maka benih itu akan berakar, akan bertumbuh, akan bertunas, dan terus akan berbuah. Sama. Dosa itu benih. Waktu dosa itu ditanam di hati kita, itu akan bertumbuh. Bahaya Bapak Ibu sekalian. Sangat
Bagaimana mencabutnya? Gak bisa. Gak bisa. Tidak ada satu kekuatan tangan manusia yang mampu mencabut akar dosa dalam hidup manusia. Tidak ada. Hanya satu pribadi itu yang sanggup menyelesaikan. Ini yang diminum dalam kepahitan oleh Yesus. Yang ketiga, berbicara kemenangan atas dosa. Luar biasa. Ya. Dan upah dosa puncaknya adalah maut. Sekali lagi, maut yang akan terjadi. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, waktu kita gagal dalam kehidupan ini, hanya satu cara untuk dapat kita melepaskan dosa itu. Ya, hanya kepada Dia. Karena kematian Kristus di atas kayu salib, itulah yang menjadi kunci kemenangan atas dosa. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalimat yang terakhir yang paling enak, yang ditunggu-tunggu oleh orang percaya. Kapan si pendeta katakan oleh bilur-bilurnya kamu semua? Haleluya pendeta. Nah, itu yang cari oleh manusia. Tapi yang di atas itu yang penting. Dia sendiri telah memikul dosa kita. Di mana lagi? Di dalam tubuhnya. Tidak dalam lain. Tadi kemenangan atas perseteruan di dalam tubuh. Sekarang dosa di dalam tubuh. Supaya kita bisa hidup oleh kebenaran. Untuk kebenaran. Untuk firman Tuhan. Sehingga kita sanggup melakukan firman Allah. 1-2 ayat bisa kita lakukan firman Allah. Ya. Ayat apa yang Bapak Ibu dapat lakukan firman Allah? Ayo kerjakan. Mulai kita kerjakan. Dengan setia. Lakukan firman dengan setia. Tandanya kita sudah diselesaikan hutang dosa kita oleh satu tubuh Kristus. Mulai besok kita akan berpuasa. Ayo mulai lakukan firman Allah. Berpuasa. Waduh Pak, berpuasa berat. Ada sakit mah, ada ini dan sebagainya. Tahun 2020 kita tidak puasa. Ingat Bapak Ibu, 2020 nggak puasa ya. Enak ya, aduh enak nggak puasa. Sekarang puasa lagi. Iya. Hidup untuk kebenaran. Salah satunya besok kita berpuasa. Ayo Bapak Ibu kita berpuasa. Baca Injil Matius pasal 6. Apabila engkau berpuasa, kadang-kadang ada orang Kristen tanya, kan Pak gak disuruh sama Yesus berpuasa? Firman Tuhan gak suruh kita berpuasa. Gak baca firman ini. Ya, gak baca firman. Apabila engkau berpuasa, ya. Bukan jikalau engkau berpuasa. Ketika kita kata jikalau engkau berpuasa, nah itu boleh puasa, boleh tidak. Tapi ketika apabila ini berbicara sebuah keharusan, namun waktunya silakan ditentukan. Belajar seperti itu. Belajar melakukan firman. Dalam hal sekecil sederhana, tiap hari kita mengucap syukur. Bukankah firman Allah mengatakan mengucap syukurkah dalam segala perkara, dalam segala hal. Ayo belajar mengucap syukur. Ketika engkau dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan tertekan, jangan bersungut-sungut, jangan mencari salah orang lain, jangan mengumpat atau jangan menyimpan sesuatu, tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan sudah kasih saya kemenangan, ujian Tuhan, ini ujian Tuhan, supaya saya naik kelas lagi Tuhan, naik kelas lagi. Ya. Kalau kita katakan Tuhan kasih saya sabar hari ini, tiba-tiba ada orang yang bikin jengkel, ya kan? Ada yang bikin kesel, ya kan? Apakah istri kita kah, suami kita kah, bikin jengkel? Itu sedang diuji sama Tuhan.
Kenapa sih Tuhan, kan saya minta dikasih sabar. Kenapa yang datang Tuhan? Biasanya istri saya nggak begini Tuhan. Istri saya kan cerewetnya bukan main. Nah, kan begitu kan. Kita kan katakan program justru kata Tuhan itu yang sedang dicoba. Aku taruh itu. Ya. Lulus apa enggak nih kita? Nah, ketika kita lulus, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini aku dengan berita-berita radio yang agak rusak dikit nggak apa-apa. Puji Tuhan. Udah aman aja. Aman aja. Ya kan? Kita sedang diproses. Jadi makin sabar. Yo, haleluya. Kita punya temperamen, ya semuanya pasti bisa marah, punya temperamen marah. Pastilah, sesabar-sabarnya orang katanya semut aja kalau diinjak juga dia bisa gigit. Nah, iya. Tapi ingat, mulai dari kita mengucap syukur tiap hari, ucapan syukur, terima kasih Tuhan hari ini Tuhan, Kau kasih sehat, saya bisa membuka mata, bisa menggerakkan anggota tubuh, kita bersyukur. Jangan pikir berkat, aduh hari ini gak ada duit, hari ini begini, jangan. Mulai bersyukur dulu sama Tuhan. Tuhan kasih sehat. Kenapa? Karena sudah diselesaikan oleh Yesus. Kemenangan, ketiga perkara yang membawa kemenangan bagi kita sekarang. Satu, kemenangan atas kutuk. Dua, kemenangan atas perseteruan. Dan tiga, kemenangan atas dosa. Ini sudah diselesaikan. Satu tempat, satu titik, salib Yesus Kristus. Bukan salib yang lain. Salib yang ada Yesus. Bapak Ibu sekalian, berita tentang kemenangan atas salib ini harus menjadi sebuah dasar dalam rangka kita menjalani kehidupan kita. Sudah diselesaikan semuanya, maka tinggal kita membangun di atasnya, membangun sebuah kehidupan tatanan rohani. Percaya Bapak Ibu sekalian, engkau hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Sengat maut telah dipatahkan hanya oleh kuasa darah Yesus. Kiranya lewat renungan singkat ini, Bapak Ibu sekalian, kita boleh membawa pulang kemenangan, bukan kekalahan. Ayo menang, menang atas maut, menang atas perseteruan, menang atas kutuk, dan menang atas dosa. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, tapi kita hidup dalam kemenangan, karena Yesus sudah memberikan kemenangan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Mari saudara-saudara kasih dalam Tuhan, inilah sebuah hal yang penting, bahkan teramat penting dalam hidup kita, yaitu persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Namun jangan dimitoskan atau jangan disalah tafsirkan. Hanya lewat perjamuan kudus yang dilakukan secara bersama-sama, secara eklesia, maka itulah perjamuan. Ketika ada saat-saat tertentu seseorang tidak bisa hadir dalam ibadah, dia makan perjamuan di rumah masing-masing, tidak dilarang, tetapi harus dalam pimpinan dan pertolongan daripada Roh Kudus yang membimbing dia, sehingga tidak menjadikan perjamuan ini sebuah benda yang dimitoskan atau sebuah mantra. Tidak, tapi perjamuan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Kita angkat dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia membaca-bacakan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Tubuh yang hina telah dimuliakan oleh Allah ketika dia berkata sudah selesai. Pemulihan terjadi diawali dengan persekutuan tubuh Kristus. Sekarang darah Yesus kita boleh angkat, darah yang mengalir dari setiap bagian tubuh Kristus, menetes ke dalam di atas bumi, di atas tanah. Maka di sanalah saudara dan saya adalah debu dan tanah yang terbuat daripadanya.
engkau sudah dialirkan oleh air kehidupan. Darah yang menghidupkan, darah Yesus Kristus. Firman Allah mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekarang kau boleh tenang di hadapan Tuhan. Sekarang kau boleh berdamai dengan Tuhan Yesus. Karena hanya dalam satu tubuh Kristus itulah ada penebusan dosa, ada pengampunan, ada kelepasan, dan ada kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Perkatakan ini kepada orang-orang yang lain yang kita jumpai, sehingga mereka juga boleh mengalami transformasi yang dikerjakan oleh darah Yesus. Setiap persoalan Bapak Ibu sekalian, setiap kemelut apa yang terjadi di kita, semuanya akan Tuhan berikan kekuatan sehingga kita boleh menang, menang, dan menang. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman.